Di dalam makam ini terkubur lebih dari 8.000 prajurit tanah liat seukuran manusia, lengkap dengan kuda dan kereta perangnya. Makam ini bukan makam milik orang biasa, tapi ini adalah makam seorang kaisar yang dikenal sangat ambisius saat ia memerintah. Patung tentara ini dikenal sebagai tentara terakota. Sobat Voice pernah mendengarnya? Sudah tahu kisah tentangnya? Rahasia apa yang ada di dalam makam yang luar biasa besar ini? Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Aku Vi dan makasih sudah mampir ke channel aku. Masih ingat dengan kisah tembok besar Cina yang pernah kita bahas? Ya, cerita kali ini ada kaitannya dengan kisah itu. Dengan kaisar yang punya ambisi menjadi penguasa abadi untuk dirinya sendiri dan untuk kekaisarannya. Kaisar Qin Shi Huang. Kaisar pertama ini ternyata tidak hanya kontroversial saat hidup, tapi kisah di balik kematian misteriusnya dan makam istimewa yang dibuat khusus untuk memenuhi permintaannya juga menjadi cerita yang sangat menarik untuk dijelajahi. Rahasia apa yang ia bawa sampai ke liang lahat? Dan kenapa makamnya dijaga begitu ketat oleh ribuan pasukan bisu? Semua akan kita bahas di sini. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Kita masuk ya. Kaisar Qin Shi Huang adalah seorang kaisar hebat pada masanya. Ia naik tahta menjadi kaisar di usia yang masih sangat muda. Di usia 13 tahun ia mulai memimpin. Wilayah yang kita kuasai ini sangat luas, tapi semuanya berjalan sendiri-sendiri. Negara-negara saling curiga satu sama lain, bahkan saling menyerang. Keluhnya pada suatu kali. Dia pun lalu memikirkan hal ini dengan sangat serius. Dan dengan suara mantap, ia memberi titah. Semua negara-negara yang berkonflik harus dihentikan. Mereka tidak lagi boleh bertikai. Mereka harus dipersatukan. Wilayah-wilayah yang saling terpisah harus dijadikan satu kesatuan. Semua prajurit yang ia miliki diperintahkan untuk menaklukkan semua negara bertikai dan semua wilayah terserak. Hal itu membuahkan hasil. Pemimpin dari negara-negara yang ditaklukkan itu dibawa kepada kaisar dan harus tunduk kepada perintahnya. Semua negara di bawah kekaisaran dinasti ini akan menjadi satu kesatuan. Sebuah tembok besar akan dibangun sebagai benteng pertahanan sekaligus batas wilayah dari kekaisaran ini. Ini adalah perintah yang tidak bisa dibantah. Pembangunan tembok besar mulai dikerjakan dan kekaisaran dinasti Qin berubah nama menjadi Tiongkok. Tembok besar bukanlah satu-satunya proyek yang keluar dari perintah Kaisar Qin. Sebuah rasa ketakutan yang tidak bisa dia jelaskan, dia rasakan semakin hari semakin besar. Ternyata sang kaisar khawatir kalau masa-masa kepemimpinannya itu tidak bisa terlalu lama ia nikmati. Terlalu banyak musuh di luar sana. Ia takut kalau sewaktu-waktu mereka menggulingkannya. Aku harus membuat semua ini selamanya jadi milikku. Ada dalam genggamanku. Kuasa, harta, dan juga umurku. Setelah beberapa waktu lamanya berpikir dan menimbang, kaisar pun mengeluarkan sebuah perintah lain yang tentu saja sifatnya wajib untuk dituruti oleh semua orang. Aku memerintahkan untuk membuat sebuah bangunan megah, tapi bukan di atas tanah. Bangunan megah yang akan dibuat jauh di dalam tanah. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh sang kaisar? Apakah sekarang dia ingin membuat sebuah terowongan bawah tanah? Ternyata bukan. Dia menginginkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu. Sebuah tempat yang cukup luas dengan dinding batu yang kokoh, dengan detail desain seperti istana, yang memiliki pintu gerbang, perimeter luas, ruangan-ruangan penuh dengan rahasia, dan ruangan khusus untuk sang kaisar. Kira-kira untuk apa kaisar ingin membuat bangunan aneh semacam ini? Ia ingin memakai bangunan itu sebagai kompleks pemakaman baginya saat tiba waktunya nanti. Itulah yang terjadi. Desain bangunan bawah tanah ini mulai dibuat dengan sangat serius.
luasnya 6,3 km persegi, membentang dari utara ke selatan. Di bagian atas akan dibuat langit-langit yang dipenuhi dengan permata sebagai refleksi bintang-bintang di langit, dan di bagian bawah, selain ruangan yang letaknya di tengah cenderung belakang yang akan digunakan oleh sang kaisar, ada ruangan yang disiapkan untuk 100 pejabat yang desain interiornya dipenuhi dengan artefak dan benda-benda indah. Jarak diukur dengan tepat untuk meletakkan prajurit-prajurit yang akan melindungi kaisar. Tidak hanya itu, ruang-ruang rahasia itu juga dilengkapi dengan senjata-senjata untuk bertahan sekaligus menyerang. Para pekerja paksa diperintahkan untuk membawa Merkuri ke dalam sana, karena di sana akan dibuat ratusan replika sungai dan laut yang dibuat sama dengan aslinya. Sebagaimana Sungai Kuning, Sungai Yangtze, dan laut yang mengelilingi wilayah Tiongkok, begitu jugalah replika itu akan nampak. Sekarang kompleks pemakaman itu sudah siap. Sang kaisar memerintahkan para pemahat paling terampil untuk membuat replika lebih dari 8.000 prajurit untuk berdiri menjaga makam itu di setiap jengkal perimeter yang sudah disusun sedemikian rupa, seperti layaknya prajurit yang sedang berbaris siaga. Tidak hanya prajurit, replika kereta kuda seperti milik sang kaisar juga dibuat. Semuanya sangat detail dan unik di setiap pahatannya. Seolah-olah itu semua adalah manusia hidup dan kereta kuda asli yang dijadikan patung dengan sengaja. Tapi, di suatu hari sang kaisar dikabarkan tiba-tiba hilang saat mencari ramuan keabadian untuk dirinya sendiri. Kemana perginya sang kaisar masih menjadi sebuah teka-teki di pikiran banyak orang. Kaisar Qin tidak menghilang. Ia menyembunyikan dirinya di dalam makam mewah yang sudah dipersiapkannya ini. Di sanalah ia, bersama harta yang sudah dipindahkan dari istananya dengan penjagaan penuh dari kemungkinan banjir, perampokan, ataupun serangan roh jahat. Tapi apakah benar makam ini adalah makamnya? Yang berarti ia telah meninggal dan jasadnya ada di sini? Atau semua ini hanyalah sebuah replika yang sengaja dibangun sebagai monumen untuk mengenangnya saja? Inilah teka-teki sebenarnya, sebab belum ada yang benar-benar menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Meskipun bagian depan istana yang berisi ribuan prajurit sudah dibuka, ruangan yang disebut sebagai makam kaisar di jantung kompleks ini masih belum disentuh oleh siapapun. Jadi, rahasia di baliknya juga belum terbuka. Kompleks makam ini ada di distrik Lintong, Xi'an, Shanshe, Tiongkok, dengan gundukan besar di atas tanah sebagai penandanya. Kepercayaan bahwa sebenarnya semua patung prajurit itu masih bernyawa dan bisa bangun kapan saja saat kaisar memanggil mereka, masih terus dipercaya sampai saat ini. Percayakah kalian? Coba berikan komentar tentang ini. Sekian dulu cerita kali ini, makasih sudah mendengarkannya sampai selesai, dan akan ada cerita-cerita menarik lainnya yang wajib kalian dengarkan juga. So, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya juga, kita akan ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa.